alias diguna-guna. Dikirimnya jin ke rumah yang batangnya berduri. Misalkan itu akan diteruskan, akan diserap juga oleh bumi atau oleh tanah dan akan dilebur di dalam tanah, di dalam bumi. Nanti oleh kucing dilepaskan ke semesta, dilepaskan ke alam energi, akan memagari kita, diri kita, harta benda kita, dan tempat tinggal kita. Saudara sekalian yang saya cintai, dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk tema bahasan sekarang ini, untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita akan membahas bagaimana cara menangkal, cara melebur serangan energi negatif yang datang, yang menyerang kepada rumah kita, kepada tempat tinggal kita. Kalau sebelum ini, video sebelum ini, kita membahas cara mengeluarkan jin dari tubuh sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekarang kita membahas bagaimana cara mengatasi, cara menangkal serangan-serangan energi negatif, jin dan sejenisnya yang menyerang kepada rumah kita, yang menyerang kepada tempat tinggal kita. Apakah rumah, tempat tinggal kita dan sejenisnya bisa diserang, bisa didatangi oleh energi negatif, oleh jin dan sejenisnya? Tentu itu bisa, karena alasan-alasan tertentu. Jin atau energi negatif bisa menyerang, bisa datang ke rumah kita. Nah, yang ke satu bisa kiriman orang lain, alias diguna-guna. Dikirimnya jin ke rumah seseorang dari jarak jauh untuk mengganggu. Nah, bisa juga seperti itu. Bisa juga jin atau yang sejenisnya datang ke rumah kita, menyerang rumah kita karena keadaan pada rumah yang dimaksud. Misalkan keadaan pada rumah itu berserak-serak, berserakan barang-barang kotor, barang-barang bekas, termasuk kain-kain bekas, sehingga menimbulkan udara yang lembab, yang bau, udara yang tidak mengalir. Nah, udara yang seperti itu disukai oleh jin, disukai oleh energi yang kurang baik. Nah, bisa juga alasan seperti itu. Selanjutnya jin bisa datang, bisa masuk ke rumah kita karena ada benda-benda tertentu, ada barang-barang tertentu yang disukai oleh jin. Misalkan di rumah kita atau di sekitar rumah kita banyak tulang, sudah lama tidak dibuang. Nah, bisa juga karena ada tulang berserakan atau tulang dikumpulkan di rumah kita dalam jangka panjang, bisa jin itu nanti datang masuk ke rumah kita. Kenapa? Karena tulang adalah salah satu makanannya jin, karena tulang adalah salah satu kesukaannya jin. Atau bisa di rumah kita, ya jin bisa datang ke rumah kita karena di rumah kita ada barang-barang yang bau busuk. Misalkan ada daging yang sudah membusuk, ada telur yang sudah membusuk, tidak dibuangnya, tetap disimpan di rumah kita. Itu nanti bisa mengundang jin juga, karena jin suka terhadap barang-barang seperti itu. Dan banyak cara jin datang masuk ke rumah kita atau menyerang kepada rumah kita, kepada tempat tinggal kita. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk menangkal, untuk mengatasi, untuk melebur serangan-serangan jin atau serangan energi negatif, ataupun untuk melebur energi negatif yang sudah ada di rumah kita dan yang berada di sekitar rumah kita. Bagaimana caranya? Apakah ada doa-doanya? Apakah ada mantra-mantranya? Apakah ada aji-ajinya?
Apakah harus mempelajari ilmu kesaktian, ilmu gaib terlebih dahulu? Di dalam bahasan ini kita akan menggunakan cara-cara yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Nah, untuk mengatasi, untuk menangkal serangan-serangan jin, serangan-serangan energi negatif yang menyerang rumah atau tempat tinggal kita. Yang ke-1, kita menggunakan yang sifatnya alami atau natural. Kita gunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitaran kita, di sekitar kehidupan kita. Gunakan tanaman-tanaman hias yang batangnya berduri. Misalkan ada bunga mawar, itu batangnya berduri. Ada juga jenis tanaman kaktus. Jenis tanaman hias kaktus itu juga berduri. Atau tanaman-tanaman hias yang lainnya yang batangnya berduri. Nanti caranya ditanam di depan rumah. Bisa ditanam langsung pada tanah atau bisa ditanam pada pot bunga. Kalau ditanam pada pot bunga, nanti potnya itu jangan disimpan pada rak, langsung saja letakkan di atas tanah. Dan bagian bawahnya pot itu harus ada lubang. Nah, bagaimana cara kerjanya? Suatu saat nanti apabila ada energi negatif datang ke rumah kita, ataupun itu yang menyerang dari guna-guna ataupun dari arah yang lainnya, datang mau menyerang, nanti energi negatif itu nanti akan diserap oleh tanaman-tanaman hias yang batangnya berduri yang sudah ditanam terlebih dahulu. Nanti semuanya akan diserap oleh tanaman tersebut. Nah, kemudian dari tanaman itu akan diteruskan, akan diserap juga oleh bumi atau oleh tanah dan akan dilebur di dalam tanah, di dalam bumi. Cara kerjanya seperti itu. Mudah dipahami, mudah dilaksanakan, tidak memerlukan doa-doa tertentu, tidak memerlukan aji-aji, tidak memerlukan kalimat-kalimat tertentu, tidak memerlukan berpuasa terlebih dahulu, tidak memerlukan ilmu kesaktian terlebih dahulu, sangat mudah dilaksanakan. Nah, yang kedua, untuk menangkal, untuk mengatasi energi negatif yang datang ataupun yang sudah ada di sekitar rumah kita, di dalam rumah kita. Yang kedua, apabila di dalam rumah kita itu ada binatang kucing, nah maka rawatlah, peliharalah supaya kucing itu sehat. Nanti kucing itu bisa nanti menyerap energi negatif yang ada di rumah kita dan energi negatif yang ada pada tubuh kita. Makanya ketika kucing itu tidur, kadang di kaki kita, kadang di perut, kadang di punggung kita, kadang di tangan, kadang di pundak, atau apa saja, di bagian mana saja. Nah, itu nanti dengan tersendirinya, otomatis kucing itu menyerap energi negatif yang ada pada tubuh kita, ataupun yang ada pada rumah kita. Nah, nanti oleh kucing dilepaskan ke semesta, dilepaskan ke alam energi yang tidak baik. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk mengatasi energi yang tidak baik pada rumah kita dan sekitarnya. Yang ketiga harus menjaga kebersihan rumah, luar dan dalam. Jangan sampai di dalam rumah ataupun di luar rumah itu berserakan barang-barang yang bekas, barang-barang yang sudah rusak. Termasuk juga kain-kain bekas, termasuk pakaian-pakaian yang kotor. Jangan berserak-serak. Karena itu nanti akan menciptakan udara yang tidak sehat, udara yang pengap, lembab, dan bau. Nah, udara seperti itu disukai, disenangi oleh jin. Kalau rumah kita kotor, luar dan dalam, nanti jin itu bisa datang dengan tersendirinya ke rumah kita. Akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik nantinya. Jadi jaga kebersihan rumah kita, bersihkan bagian luar, bagian dalamnya. Dari dapur, kamar mandi, ruang tengah sampai ruang depan itu harus bersih. Terbebas daripada barang-barang kotor, barang-barang bekas, barang-barang yang sudah rusak. Bersihkan semuanya. Kalau bisa rumah itu, ruangannya itu harus wangi dan udaranya itu harus mengalir. Itu cara yang ketiga.
Selanjutnya cara yang keempat untuk mengatasi supaya rumah kita dan penghuninya terhindar daripada energi yang tidak baik. Nah, kita di dalam rumah jangan banyak bertengkar dan kita harus menjaga akhlak kita. Artinya harus berakhlak yang baik. Baik itu di dalam rumah tangga maupun berakhlak baik terhadap tetangga, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Semakin sering kita melakukan perbuatan yang melanggar, nanti akan mengundang energi negatif kepada rumah kita, kepada tempat tinggal kita, kepada tubuh kita sendiri. Dan juga kita harus selalu ingat kepada diri yang alit, kepada diri yang besar. Ingat kepada Tuhan. Harus selalu ingat. Itu cara yang keempat. Kemudian cara yang kelima, supaya kita terhindar, supaya kita aman daripada gangguan energi-energi negatif, jin dan sejenisnya, kita harus terbiasa melakukan perbuatan yang baik, bersodakoh, memberi kepada orang lain. Ketika kita bersodakoh, ketika kita memberi kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain, nah kita sama saja menciptakan energi yang positif. Semakin sering, semakin besar kita bersodakoh kepada orang lain, maka kita semakin besar menciptakan energi yang positif. Energi itulah nanti yang akan melindungi kita, yang akan memagari kita, diri kita, harta benda kita, dan tempat tinggal kita, rumah kita akan terlindungi, semuanya akan aman. Nah, itulah 5 cara yang kita bahas di dalam obrolan ini untuk menangkal, untuk mengatasi, untuk melebur energi negatif yang datang ke rumah kita, yang menyerang ke rumah kita, kepada tempat tinggal kita. Yang ke-1 adalah menggunakan tanaman-tanaman yang alamiah, yang natural. Itu kita menanam tanaman-tanaman di depan rumah kita yang batangnya berduri. Nah, yang kedua kita dengan cara memelihara binatang. Nah, salah satunya adalah kucing. Yang ketiga kita menjaga kebersihan rumah kita luar dan dalam. Yang keempat kita dengan cara berakhlak yang baik dan dengan cara mengingat kepada Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan. Nah, yang kelima kita dengan cara beramal baik, dengan cara bersedekah. Sesungguhnya banyak cara untuk menangkal energi negatif, untuk melebur energi negatif yang menyerang kepada rumah kita, kepada tempat tinggal kita. 5 yang kita jelaskan pada kesempatan ini, insya Allah mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Tanpa harus kita membaca aji-aji mantra-mantra, tanpa harus kita berpuasa, tanpa harus kita mempelajari kesaktian terlebih dahulu. Lakukan yang 5 ini. Mudah-mudahan kita terhindar daripada gangguan-gangguan energi negatif, jin dan seterusnya untuk selamanya. Demikianlah apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga obrolan ini ada manfaatnya dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.